Hai guys, hari ini kita bikin makaroni skutul kukus ya. Yuk, persiapkan bahan. Untuk resep kali ini kita pakai seperti yang ada di gambar ya, yaitu makaroni 500 gram, keju 250 gram, susu UHT atau susu full cream 500 ml, kornet 1 kotak, telur 3 butir, lalu bawang bombay saya pakai cuma 1, lalu blue band untuk menumis, dan saus sambal serta saus tomat. Pertama-tama kita iris dulu bawang bombaynya sesuai selera ya. Kalau saya iris potong-potong dadu, tapi kalau ada yang suka panjang silahkan ya. Lalu kalau ada yang suka banget sama bawang bombay, boleh ya bawang bombaynya ditambahin. Ini hanya opsional aja. Buat yang gak suka bawang bombaynya juga bisa di skip kok. Cuma wanginya akan berkurang. Buat yang mau nambahin wortel di dalam makaroninya juga bisa ya. Untuk keju setengahnya akan saya pakai untuk di dalam makaroni, lalu setengahnya untuk taburan di atasnya ya. Sebelumnya kita serut dulu. Kejunya boleh pakai keju apa aja ya, tapi untuk kali ini saya pakai Kraft yang sudah asin, jadi tinggal tambahin garam aja nanti sedikit. Lalu selanjutnya kita rebus makaroninya ya. Kali ini saya tidak pakai makaroni ya, saya pakai centellini yang makaroni lebih keriting seperti yang ada di gambar. Lalu tambahkan garam agar tidak lengket serta diaduk-aduk. Lalu sambil menunggu centellini atau makaroninya matang, kita pecahkan telur ya. Untuk pertama-tama kita pecahkan 2 dulu, lalu dikocok lepas. Telur, kita panaskan bawang bombay yang telah diiris tadi ya. Saya pakai blue band di sini biar lebih gurih. Oseng-oseng bawang bombay sampai layu ya. Kalau mau kornetnya juga bisa dimasukkan, tapi untuk yang kali ini kornetnya saya oseng belakangan. Lalu saatnya kita mengangkat makaroni yang tadi kita rebus. Untuk makaroninya sendiri kita masak setengah matang ya. Untuk perkiraannya 15 menit sampai 20 menit tergantung ketebalan makaroninya. Bisa dicucip dulu ya. Lalu sambil menunggu dingin, makaroninya kita aduk-aduk ya. Setelah itu masukkan bawang bombay yang tadi sudah dioseng-oseng. Aduk hingga merata ya. Lalu selanjutnya kita siapkan susu dan tuang susu secukupnya. Untuk kali ini saya pakai sekitar 500 ml. Lalu aduk hingga merata ya teman-teman. Jika masih kurang susu bisa ditambahkan lagi sesuai selera. Ini step selanjutnya yang tadi saya bilang kalau kornetnya belakangan ditumis. Saya tumis kornet belakangan ya teman-teman.
Untuk kornetnya bisa ditumis lagi atau tidak, terserah kalian. Bisa ditumis atau kalau tidak suka tidak usah ditumis lagi. Tumisnya nggak perlu lama-lama karena sebenarnya kornet itu sudah matang. Ini hanya sekitar 3 menit saja. Lalu campurkan kornet ke dalam adonan makaroni yang tadi ya teman-teman. Jangan lupa untuk diaduk hingga merata ya. Jangan sampai ada kornet yang menggumpal-gumpal. Untuk alat pengaduknya bisa pakai apa aja ya, bisa pakai spatula yang dari kayu ataupun seperti yang saya pakai ini. Kornet sudah merata, lalu kita masukkan keju. Keju yang kita pakai seperti yang tadi saya bilang setengahnya ya. Untuk yang suka keju bisa ditambahkan. Aduk hingga merata ya teman-teman. Lalu untuk step selanjutnya jangan lupa masukkan buah pala. Tapi untuk yang tidak suka tidak usah dipakai juga tidak masalah. Lalu aduk hingga merata dan jangan lupa untuk dicicipi ya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan di step ini. Saya masukkan buah palanya lagi karena menurut saya buah palanya kurang terasa. Tahap selanjutnya kita masukkan saus sambal dan saus tomat. Untuk takarannya sendiri sesuai selera ya teman-teman. Tapi kalau saya lebih suka saus tomatnya lebih banyak daripada saus sambal. Lalu aduk hingga merata. Jika masih ada yang kurang seperti bumbu penyedap bisa dimasukkan di step ini ya. Lalu untuk telurnya yang tadi dikocok lepas saya tambahkan sedikit susu ya, agar teksturnya sama seperti adonan makaroni. Lalu tuangkan telur ke dalam adonan dan aduk-aduk lagi hingga merata. Di step ini bisa dilihat ya, saya mulai pakai sendok kayu. Lalu jangan lupa siapkan loyang dan olesi margarin. Setelah itu masukkan adonan ke dalam loyang. Jangan lupa untuk tekan-tekan adonan agar mereka merekat sempurna. Inilah penampakan adonan yang sudah diratakan. Lalu untuk mempercantik penampilan tambahkan keju di atasnya hingga merata. Disarankan untuk mengukus adonannya jangan terlalu tinggi ya teman-teman, karena kalau terlalu tinggi nanti tidak merekat menyatu. Kukus adonan selama kurang lebih 20 hingga 30 menit. Inilah adonan yang telah matang. Adonan yang tadi telah matang, sebelum dibuka dari tempatnya harus tunggu dingin dulu ya teman-teman.
Dan inilah penampakan hasil makaroni skutel kukus.